Kita kasih sorak-sorai tepuk tangannya yang luar biasa buat Tuhan kita saudara. Shalom. Happy Sunday, salam sukacita buat semua keluarga besar NDC, seluruh jemaat dan seluruh umat Tuhan yang hadir pada hari ini. I'm so happy to be here, saya senang dapat ada di tempat ini berjumpa dengan saudara semua yang saya yakin semua haus rindu untuk beribadah bersama-sama. Sepanjang minggu ini Tuhan udah begitu baik buat kita, amin saudara. Satu minggu Tuhan sudah pelihara hidup kita, mari jangan jadikan ibadah kita rutinitas saudara. Tapi saya mengajak jemaat, mari jadikan ibadah kita sebagai ucapan syukur yang terbaik. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Mari siapkan hatimu, kita mau masuk hadirat Tuhan bersama. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari sama-sama nyanyikan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Sama-sama nyanyikan. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari nyatakan imanmu kepada Tuhan. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tangan kuat menjaga, Engkau kemenanganku. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Amin. Kuat menjaga, Kaulah kemenangan kami Tuhan, menanganku. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Engkaulah kemenangan kami ya Tuhan. Kami punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Kami punya Tuhan yang setia. Thank you Lord. Mari angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Sama-sama serukan. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal.
sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Oh, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Yesus tak pernah gagal. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Sembah Tuhan yang tidak pernah gagal. Yesus namanya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan. Kami agungkan. Hanya nama Yesus. Oh, hanya nama Yesus. Kami sembah. Kami tinggikan. Haleluya. Oh, kami sembah Allah yang dahsyat. Kami sembah Allah yang luar biasa. Kami sembah Allah yang mulia. Oh, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kami sembah. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan kami bangga kami punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau tetap percaya kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Tuhan yang sangat amat baik. Yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Tuhan yang baik itu hadir di tempat ini. Tuhan sedang menantikan setiap pujian. Tuhan sedang menantikan setiap penyembahan dari umat-umatnya. Terimalah Tuhan setiap pujian kami, setiap penyembahan kami. Bertahtalah dan lawat kami semua dengan hadirat Tuhan. Kami menyambut hadirat-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari seluruh jemaat Tuhan dengan iman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dong yang siap memuji Tuhan. Haleluya. Come on, grab your hand. Oh. Come on, church, sing it out. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. To see You high. See You high and lifted up. Shining in the light of Your glory. And pour out Your power and love as we sing holy, holy, holy. I want to see You. Yes, we want to see You, Lord. Sing, open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. To see You high. Come on. To see You high and lifted up. Shining in the light of Your glory. And pour out Your power and love as we sing holy, holy. To see You high. To see You high and lifted up. Oh, shining in the light of Your glory. And pour out Your power and love as we sing holy, holy, holy.
Saksikan kebaikan Tuhan, berikan sorak-sorai tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Yes, Lord. Berikan sorak-sorai yang lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Allah sanggup. Amin. Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kami punya Allah yang dahsyat. Amin. Nyanyi sama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar di telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya. Sebab Allah kita sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, ini iman kami ya Tuhan, didengar di telinga, yang tak pernah. Kami percaya itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Amin. Sebab Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari jemaat Tuhan yang percaya, kita punya Allah yang sanggup, kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya. Oh, Allah sanggup segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang,
dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Shalom, saya Ardi Lase. Senang dapat kembali hadir menjumpai saudara untuk menyampaikan kegiatan yang terdapat di NDC yang kami rangkum dalam NDC News. Gunakanlah aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan melakukan seat booking. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Ibadah ucapan syukur HUT Usia Indah diadakan pada Kamis 24 Agustus pukul 10 di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Pastor Petra Panggide dengan tema doa yang efektif. Ibadah disertai dengan special performance oleh Usia Indah. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris NDC menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Dapat juga diberikan melalui kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin EDC BCA yang terdapat di counter, atau melalui website dan aplikasi NDC di menu giving. Mari bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Pendeta Andreas Wigu Sudiarto adalah salah satu hamba Tuhan yang dibantu oleh NDC Mission, berkarya di bidang usaha pembuatan kerupuk mentah, Dusun Tegalyasan, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Keuntungan dari usaha ini digunakan untuk pelayanan penggembalaan kepada jemaat dan penginjilan ke suku Osing, Banyuwangi. Terima kasih kepada PMNA yang sudah menjadi saluran berkat buat kami untuk membantu modal usaha kami ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang terlibat di dalam PMNA, seluruh pengurus dan semua donatur. Dalam 3 tahun terakhir, NDC Mission sudah membantu 18 hamba Tuhan berkarya. Dukung terus NDC Mission agar selalu menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Pendaftaran relationship level telah dibuka. Informasi selengkapnya dapat dilihat di ndcministry.org/relationship level. Pendaftaran melalui core leader Anda dan terakhir pada 27 Agustus. Sistem pengembalaan dan pemuritan di NDC adalah melalui core, Community of Revival. Kami mendorong setiap jemaat dapat bergabung ke dalam core untuk digembalakan dan dimuridkan. Saudara akan memiliki keluarga rohani untuk tumbuh bersama. Bergabunglah sekarang juga. Hubungi konter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui aplikasi NDC di menu Join Core. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah penyelamat kami Tuhan, Engkaulah penghibur kami, Engkaulah pelindung kami Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar
Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, terima kasih Tuhan. Katakan Kaulah penghibur kami. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biar semua yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Yang bernafas tak berhenti Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu Yesus. Ku bersuka atas perbuatanmu. Amin. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Hanya nama Yesus yang kami muliakan. Amin. Angkat kedua tanganmu, katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Oh, Allah yang setia, Allah yang setia. Janjimu ya dan amin. Janjimu ya dan amin. Haleluya. Oh, janjimu ya dan amin. Janjimu ya dan amin. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Mari angkat suaramu, bawa hatimu sembah Dia. Dia layak terima segala pujian, segala hormat, kemuliaan. Haleluya. 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 Layaklah Engkau kami sembah. Layaklah Engkau kami tinggikan ya Tuhan. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian bagimu Tuhan. Laut bergelora mendengar
Segala pujian hormat hanya bagi Engkau. Kami tahu dan percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada satupun yang gagal Tuhan. Karena itu ajar kami beriman, percaya, hidup di dalam firman Tuhan. Supaya semua janji dan rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus yang percaya Tuhan di tempat ini memberkati kita, katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Biasa aja. Nggak usah emosi jawabnya ya. Iya, puji Tuhan kita boleh ya ada di dalam hadirat Tuhan, menikmati ya pujian penyembahan, berkat Tuhan, bahkan menikmati janji-janji Tuhan. Hari ini firman Tuhan ya dengan tema adalah Tuhan tuh melihat hati ya. Jadi kita harus dibebaskan dari segala penyakit-penyakit hati. Mari kita buka bersama 1 Samuel pasal yang ke-16. Kita akan lihat di sini saya mengambil contoh seorang tokoh di Alkitab yang bernama Daud. Ya, Daud adalah seorang anak muda yang begitu luar biasa. Saya tertarik kenapa Daud itu dipilih oleh Tuhan. Ya, bahkan Daud Alkitab berkata seorang yang berkenan di hati Tuhan. Kita tahu bersama kisahnya berawal dari ketika Raja Saul ditolak oleh Tuhan karena dia berbuat dosa. Tuhan memilih seorang pengganti bagi Saul dan dia dapati adalah Daud. Ketika itu Nabi Samuel disuruh pergi ke rumah Isai di Bethlehem. Tuhan berfirman, Samuel, pergilah engkau ke rumah Isai. Di sana engkau akan dapati seorang dari anak lelaki Isai. Akan aku urapi menjadi raja atas Israel. Isai memiliki 8 orang anak laki-laki. Daud adalah yang bungsu. Ketika Tuhan menyuruh ya Samuel datang ke Isai dan Samuel menyampaikan itu kepada Isai, dia bilang besok kamu harus datang bawa anak-anakmu lelaki, aku akan mengurapi salah seorang di antaranya. Bapak Ibu, kalau itu diberitahukan kepada Isai, berarti itu adalah kabar yang penting atau tidak? Ya, penting ya. Kalau kita punya anak laki-laki ya, kira-kira Bapak Ibu ngajak semua anaknya enggak untuk datang? Diajak ya? Jangan menatap saya seperti itu. Jawab kalau saya tanya. Ditanya, diajak ya? Diajak ya? Ini sudah khotbah yang terakhir loh ya. Jadi mari kita bekerja sama, amin. Saya ini capek loh, tapi ya demi untuk ya saudara nih yang datang jam 7 malam ini. Jadi kira-kira itu berita penting enggak? Kira-kira saudara punya anak laki-laki diajak gak semua? Haleluya. Sudah pinter sekarang jadi anak-anak manis ya. Diajak tentunya. Lalu pada waktu itu Isai panggil anaknya laki-laki. Besok kita akan pergi ke pertemuan. Salah satu dari kalian akan dipilih menjadi raja. Lalu dia bilang sama kakak Daud Eliab, kamu besok pakai baju ungu, kamu pakai baju ini. Daud bertanya, aku pakai baju apa Pak? Siapa yang ngajak kamu? Kamu gak ada tampang raja. Besok kamu gak usah ikut. Cuma 7 kakakmu dan kamu besok silakan gembalakan kambing dombamu. Kamu bukan prajurit dan kamu tidak masuk hitungan. Hello anak muda, kalau kamu digituin sama orang tuamu, kepahitan enggak? Sakit hati enggak? Sakit sampai bikin status. Memang di hidup ini enggak ada yang peduli sama aku. Pret. Ya Pak ya. Banyak orang-orang yang terluka, jatuh, kepahitan. Dan dia menjadikan semua alasan untuk dia bisa sakit hati sebagai pelampiasan untuk dia berbuat dosa. Saya melayani beberapa laki-laki yang homo. Ya. Alasannya apa? Aku dari kecil gak diperhatikan papaku. Aku sering dipukuli papaku.
makanya aku jadi seperti ini. Saya bilang, kamu jangan menjadikan alasan apapun untuk membuat iblis masukkan engkau ke dalam perangkap. Dengar baik-baik di sini yang merasa laki-laki. Bilang amin. Jangan engkau terbuai dengan dosa, apalagi kepahitan menjadi alasan untuk engkau membiarkan dirimu ditipu sama iblis. Yang homo, yang lesbi, bertobat. Bilang amin. Jangan main-main sama dosa ya. Jangan. Saya layani ada seorang ibu ya. Dia telepon saya, Bu Debbie, saya mau curhat, saya mau bertobat. Saya ketemu sama dia. Ibu bertobat kenapa? Saya jatuh dalam dosa persinahan, Bu. 7 tahun saya selingkuh, suami saya enggak tahu. Dengan teman kantor saya. Hah? Iya. Dan saya sering bawa dia datang ke rumah saya. Kami tidur satu kamar. Hah? Dan suami ibu enggak cemburu? Enggak, Bu. Karena selingkuhan saya Lisa. Ya ini terjadi loh. Di Indonesia, bukan di Kutub Utara. Di Indonesia. Saudara jangan pikir lesbi itu yang rambutnya kayak saya begini ya. Saya ini wanita tulen. Saya cinta sama suami saya. Suami saya laki-laki. Walaupun tampang saya perkasa kayak begini, tapi saya wanita tulen. Hati-hati loh, hati-hati. Dosa itu. Lalu saya tanya, kenapa ibu melakukan itu? Suami saya kasar, Bu. Saya sakit hati sama suami saya, Bu. Makanya waktu saya di kantor, sekali saja dibelai sama teman saya. Kelepek-kelepek. Ya, karena saya jablay, jarang. Jangan engkau membiarkan dosa mengambil tempat di hatimu sehingga itu menghalalkan untuk iblis masuk membawa perangkap. Daud bisa kepahitan kepada keluarganya. Ketika semua kakaknya 7 orang berangkat dan Daud disuruh pergi mengembalakan kambing domba. Daud pergi ke padang mengembalakan kambing domba. Ya. Di padang dia nggak nyanyi main kecapi, aku sakit hati, kau angkat aku ke atas, lalu jatuhkan ke dasar jurang, aku sakit, pret. Ya jangan kau nikmati sakit hatimu. Daud pergi mengembalakan kambing domba di padang, tapi dia ambil kecapi. Dia ambil gitar, dia nyanyi. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di matahari. Ya toh? Daud menulis syair-syair lagu. Dia gak peduli. Apapun yang terjadi di sekelilingku, aku tidak akan memberi kesempatan untuk hatiku terluka. Kenapa Tuhan memilih Daud? Sebab Tuhan bilang, aku melihat hatinya. Amin. Dia punya alasan untuk terluka. Sampai akhirnya ketika mereka datang ke upacara itu. Lalu Isai menyuruh anak laki-lakinya lewat. Dari yang paling gede Eliab lewat. Ganteng, gagah, perkasa. Mirip-mirip singers yang di sini tadi. Pakai jaket kulit, prajurit. Tapi prajurit ada 2 macam. Ada yang makan daging, ada yang makan Indomie. Prajurit kalau makan daging nyanyinya apa? Dari Sabang sampai Merauke. Yang makan Indomie, dari Sabang sampai Merauke. Nah tinggal tergantung nih prajurit yang mana. Nggak usah tepuk tangan. Saya nggak suruh saudara tepuk tangan. Bertobat saja. Mau jadi prajurit yang mana saudara? Eliab lewat, ganteng, tinggi, besar. Langsung Samuel berkata di hatinya, sesungguhnya telah berdiri seorang yang diurapi Tuhan menjadi raja atas Israel. Ketika Samuel berkata begitu, Tuhan langsung bicara. Baca 1 Samuel pasal 16.
Ini kita baca bersama ayat ini 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Waktu Samuel berpikir bahwa inilah orangnya, Tuhan berkata, enggak, aku sudah menolak dia. Engkau melihat apa yang di depan mata, tapi aku Tuhan melihat hati. Makanya yang ini saya lihat sebagian besar anak muda nih ya. Kalaupun ada orang tua pasti berjiwa muda. Yang sudah menikah berapa banyak? Yang belum menikah angkat tangan. Yang belum menikah, enggak usah malu, berbahagialah kau yang kaum jomblo. Berbahagia karena belum terlanjur, masih bisa berdoa. Mending lama menjomblo tapi dapat yang terbaik daripada cepat-cepat nikah tapi nggak bahagia. Memang para jomblowers langsung bertepuk tangan. Ya, tapi hati-hati saudara ya. Di bawah 30 tahun jodoh di tangan Tuhan. Di atas 30 tahun Tuhan lepas tangan. Enggak ya, Tuhan tetap campur tangan. Tapi lewat doa dan puasa. Tapi bersyukur, puji Tuhan. Ini saya mau bilang nih sampai muda-muda, cari jodoh, jangan tertipu lihat apa yang di depan mata. Alkitab bilang kecantikan itu bohong, kemolekan itu sia-sia. Ya memang setiap negara punya standar kecantikan yang berbeda. Di Inggris wanita cantik itu tinggi. Di Jerman wanita cantik itu putih. Ya, di Arab wanita cantik itu hidung mancung. Di Indonesia wanita cantik putih, hidung mancung, tinggi, bisa angkat galon, bisa dorong mobil, kesetrum gak mati. Itu saya banget itu. Saya banget itu. Memang Indonesia ini negara berflower, tuntutannya luar biasa. Makanya para wanita-wanita itu sibuk memutihkan kulit. Semua dicoba supaya ya, padahal sudah dari sana nenek moyangnya hitam. Tapi kepengen mutih-mutihin, gak usah. Yang laki-laki kau jangan tertipu mencari wanita yang cantik. Karena Alkitab bilang kecantikan itu bohong. Cari, lihat hatinya. Ya, jadi saudara mau yang cantik mukanya atau cantik hatinya? Bingung kan? Bingung ya, ada yang jawab yang cantik hati bu, muka bisa dioperasi. Ya, tapi kalau biasanya cantik hati sih cantik muka, walaupun kalau hatinya sudah cantik, muka itu walaupun enggak cantik dia menarik. Kayak saya ini loh. Masalah buat lo. Kayaknya kok keberatan ya. Saudara, waktu waktu Samuel melihat Eliab, Tuhan menolak, akhirnya lewat. Sampai 7 anak Isai lewat semua. Tidak ada satupun. Samuel bingung. Loh, Tuhan tuh gak pernah salah loh. Isai, ini semua sudah anakmu. Terus Isai bilang enggak ada satu sih. Tapi aduh ya, enggak masuk hitungan. Makanya enggak saya ajak ke sini. Orangnya masih kecil, nggak ada tampang raja. Dia prajurit aja kagak. Ini kakak-kakaknya yang prajurit. Kamu tuh kalau mau milih salah satu ini aja, itu nggak masuk hitungan. Coba kalau engkau di keluargamu tidak masuk hitungan. Engkau kepahitan, engkau sakit hati. Jangan biarkan alasan apapun membuat engkau itu kepahitan. Saya ini 5 bersaudara. Saya terima Tuhan Yesus. Tadinya saya mau bunuh diri. Saudara sudah tahu saya? Ada yang belum tahu saya? Kebangetan loh kau. Saya ini terkenal loh. Tolong subscribe channel YouTube saya, Debbie Bachir TV. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan ikuti Instagram saya. Loh, jujur saya mau tanya, yang sudah tahu saya angkat tangan berapa banyak? Ya, masih banyak yang belum tahu ya, bertobat nih orang-orang ini ya. Saya bertobat terima Tuhan Yesus tahun 95, ya dulu saya dari seberang, papi saya haji.
Ya saya ini dulu ya kepahitan dengan diri saya merasa tidak disayang. Apalagi ketika saya akhirnya mau bunuh diri, lulus SMA. Tapi Tuhan tangkap saya, lalu saya bertobat terima Yesus tahun 95. Setelah itu saya ngaku kepada keluarga saya tahun 96, 1 tahun saya sembunyikan iman saya. Karena saya takut, tapi saya sudah wanti-wanti kalau saya jadi Kristen saya bakal dibunuh. Dia punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur, dia punya pistol di lemari. Jadi saya takut, tapi akhirnya ketahuan dan saya mengaku bahwa saya sudah menjadi pengikut Kristus. Ya, dan waktu itu Pak Apis saya bilang, oh ini penyebabnya ya, makanya kamu hari-hari ini terlihat aneh. Dan memang semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti akan jadi apa? Yang kenceng ngomongnya. Pasti jadi aneh. Ya, tapi jangan aneh. Gimana nggak aneh ya? Dulu saya ini pelatih senam aerobik, percayalah ini bukan hoax, ini bener. Dulu saya kurus, saya ini dulu kurus Bapak Ibu. Ada foto saya kalau nggak percaya. Di IG saya ada, saya dulu kurus ya. Tapi karena kebanyakan makan ragi jadi begini. Maka hindarilah yang ragi-ragi itu. Akhirnya saya ya bertobat tahun 96, saya ketahuan akhirnya tahun 96, lalu saya diusir dari rumah. Saya disuruh pilih antara keluarga atau Yesus. Tapi saya bilang kamu pilih Yesus atau keluarga. Kalau kamu pilih Yesus, angkat kaki dari rumah ini. Jangan anggap kamu punya keluarga. Satu lagi, kalau kamu memang pergi jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya pergi dari rumah, saya punya alasan untuk kepahitan. Saya ini jadi baik waktu terima Yesus. Saya nggak dugem, saya nggak ke diskotik, saya bertobat. Ya dulu saya pakai baju itu tidak karu-karuan, pelatih senam, makin seksi makin bangga. Tapi ketika saya terima Yesus, Tuhan ubahkan semuanya, diubahkan sama Tuhan. Makanya saya jadi aneh. Saya punya alasan untuk kepahitan. Ya saya keluar dari rumah nggak bawa ijazah loh. Saya memulai hidup bukan dari nol, tapi dari min. Rasanya tidak ada masa depan, tapi saya tidak membiarkan. Hati saya tercemar dan saya tidak mengampuni, lalu saya terjebak dalam kepahitan. Ya ketika kalau saya biarkan itu, saya bisa jadi, mungkin saya jadi pelakor. Ya, orang-orang yang kepahitan saya banyak temukan orang yang jadi pelakor, jadi simpenan, om-om. Ya, yang jadi simpenan sugar daddy. Kalau masih banyak uang kayak sugar daddy. Kalau sudah sakit kena penyakit gula daddy sugar. Bapak-bapak diabetes. Jadi lu gak usah sombong ya. Bertobat. Banyak yang saya temukan yang pelakor alasannya begitu. Bu saya ini kepahitan sama papa saya. Jadi saya itu kehilangan kasih bapak. Saya cari di luar kasih bapak. Saya ketemu kasih om. Banyak. Ya, jangan ada di sini yang jadi pelakor, apalagi simpenan. Jadi peliharaan. Sama kayak guguk. Dipelihara, bertobat, tinggalkan dosa, buang kenajisan supaya engkau berkenan sama Tuhan. Amin. Sekarang tuh khotbah gak usah manis-manis. To the point aja. Akhirnya saya tinggalkan rumah, saya punya alasan untuk kepahitan. Saya hidup terlunta-lunta, saya datang ke kos-kosan di kota Palu di tempat sepupu saya. Untuk bisa dapat makan, saya cuci baju, saya nyapu, ngepel, saya masak di tempat kos itu. Saya punya banyak alasan untuk kepahitan kepada keluarga. Tapi saya tidak biarkan itu. Dan memang ya saya gak bisa cari kerjaan karena gak ada ijazah. Ya, tapi makanya Tuhan jadikan saya YouTuber. Gak perlu ijazah kan. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya melihat bagaimana Tuhan bukakan pintu-pintu. Orang yang tidak membiarkan kepahitan itu merusak hatinya, mereka akan melihat janji Tuhan. Waktu akhirnya Samuel berkata begini, ada anakmu? Ada, tapi nggak usah, dia nggak masuk hitungan. Ini aja kakaknya. Samuel berkata gini, tidak. Suruh orang untuk jemput dia dan kita tidak akan duduk makan. Kita tidak akan mulai acara ini sebelum dia datang. Dengar baik, kalau hatimu tulus di hadapan Tuhan. Dimanapun orang sembunyikan engkau, orang tutup pintumu, orang tutup jalanmu. Tuhan cari engkau. Dia cari engkau untuk dipromosikan, diangkat. Dan engkau akan mengalami janji-janji Tuhan di dalam hidupmu. Tepuk tangan buat Tuhan, tepuk tangan dong. Tepuk tangan.
Amin. Dia cari engkau asal hidup dalam kekudusan. Jangan biarkan dosa mengambil tempat di dalam hidupmu. Apa yang terjadi? Daud dijemput. Alkitab tidak tulis gini, maka pulanglah Daud mandi, ganti baju. Tidak. Tidak dicatat Daud pulang mandi dulu, tidak. Dia datang ketika Samuel melihat dia, mukanya kemerah-merahan, masih kecil. Tuhan berfirman, ini dia orang yang aku pilih, yang berkenan di hatiku. Ambil tabung tandukmu, urapi dia dengan minyak. Waktu Daud diurapi, itu di dalam Alkitab ketika Daud besoknya melawan Goliat. Di sana Saul berkata, apakah engkau yakin melawan Goliat? Engkau masih sangat muda. Kata sangat muda di situ memakai bahasa Ibrani na'ar. Na'ar itu sebutan untuk orang Yahudi yang masih umur 8 sampai 15 tahun. Jadi Daud tuh masih di kisaran umur itu. Dia masih sangat muda, tapi urapan raja sudah ada di atas kepalanya. Dan akhirnya pada hari itu besoknya ya, 1 Samuel 17 menceritakan bagaimana Daud mengalahkan pahlawan orang Filistin, yaitu Goliat yang tingginya 6 hasta 1 jengkal. Tidak ada satupun bangsa Israel prajuritnya yang berani maju. Semua berdiam diri 40 hari lamanya. Setiap hari Goliat maju dan berkata, siapa di sini orang Israel? Kamu yang merasa dirimu jago, lawan aku. Kalau engkau bisa kalahkan aku, kami bangsa Filistin akan jadi budakmu. Gak ada satupun yang berani. Semua gemeter melihat Goliat tingginya 6 hasta. Lalu bapaknya panggil Daud. Daud, sudah diurapi jadi raja Daud. Urapan Tuhan sudah di kepalanya. Tapi dia tetap seperti biasa menggembalakan kambing domba. Urapan Tuhan itu tidak menjadikan dirimu terus alay lebay. Ya, biasa aja. Ada kan orang merasa diurapi. Ya, kalau ketemu, halo, shalom. Ketawa aja nggak mau. Diajak ketawa. Urapan Tuhan ada atasku, pret. Biasa aja careless ya. Daud habis diurapi dia mengembalakan kambing domba. Bapaknya panggil, Daud sini. Kamu antar ini keju sama roti kepada kakakmu yang lagi di medan pertempuran. Ya, lalu tanya kabar mereka baik-baik enggak, karena 40 hari mereka sudah ada di sana. Daud datang bawa rantang, bawa roti sama keju. Dia sampai di medan pertempuran, dia mendengar Goliat sedang menantang. Mana engkau orang Israel yang jago, yang bisa maju melawan aku? Katanya engkau itu barisan Allah yang hidup. Di mana Allahmu? Daud dengar, dia bilang, siapa ini orang Filistin yang tidak bersunat? Beraninya dia mengolok-ngolok barisan bangsa Israel yang hidup. Aku akan maju melawan dia. Lalu kakaknya dengar, Daud mau maju lawan Goliat. Kakaknya datang. Kamu, aku tahu kenakalanmu. Kamu kesini nonton perang kan? Kamu pulang. Jangan nonton orang perang, pulang. Daud bilang, tuh rotimu, aku tuh cuma bawa roti. Makan, bapak tanya, gimana kabarmu? Bilang bapak baik, kamu pulang. Lalu ada orang bilang sama Saul, Saul, itu loh ada yang mau kalahkan Goliat. Siapa? Bawa dia ke sini. Daud dipanggil. Waktu datang, Saul lihat. Ini yang mau lawan Goliat. Nak, kamu ndak mungkin menang, nak. Kamu masih kecil. Kamu bukan prajurit. Ini pahlawan Filistin. Dia dari muda sudah latihan perang. Dia orang terlatih. Kamu, apa yang kamu mau pakai melawan dia? Nggak bisa kamu menang. Daud bilang, Raja, saya ini tiap hari mengembalakan kambing domba. Kalau ada singa mengejar dombaku, menelan dombaku, aku kejar singa itu, aku robek mulutnya. Aku ambil dombaku dari dalam mulut. Kalau ada beruang makan dombaku, aku kejar beruangnya, aku robek mulutnya, aku ambil dombaku. Allah yang memberikan aku kemenangan melawan singa dan beruang itu, dia juga Allah yang sama yang akan memberikan aku kemenangan untuk melawan orang Filistin yang tidak bersunat ini. Akhirnya Saul gini, ya wes lah, daripada ndak ada juga yang maju. Sudah 40 hari, semua takut. Ya udahlah, walahu alam ya. Mudah-mudahan, semoga siapa tahu lu menang.
Karena sudah bingung juga semua. Secara nalar tidak masuk akal. Tidak mungkin Daud bisa mengalahkan. Apa yang tidak masuk akal bagimu hari ini? Engkau berkata, aku gak punya modal. Bagaimana aku bisa sukses? Aku ini gak punya pengetahuan. Aku gak punya skill. Kalau engkau berjalan bersama Tuhan, engkau menjaga hidup dalam kekudusan, hatimu dalam kekudusan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Sebab yang tidak masuk akal, itu dari Tuhan. Katakan, amin. Yang masuk akal itu dari manusia. Akhirnya ya udah Saul bilang, nih pakai baju perangku ya. Daud jalan. Aduh, aku nggak bisa jalan nih pakai ini. Aku nggak pernah latihan perang. Ya udah, saya copot ya raja, dicopot. Dia berjalan ke sungai, dia ambil 5 batu. Dia datang kepada Goliat. Goliat berkata, kamu kira aku ini anjing? Kamu mendatangi aku cuma dengan itu? Aku mendatangi engkau dengan tombak, lembing, dan pedang. Kamu gak mungkin bisa mengalahkan aku. Daud berkata begini, engkau boleh mendatangi aku dengan tombak, pedang, dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dalam nama Allahku yang memberikan kemenangan itu kepadaku. Dan hari ini aku pasti akan membunuh engkau. 1 batu aja diambil Daud. Goliat masih ketawa. Daud ambil 1 batu, ditaruh di katepelnya. Waktu ditembakkan saudara. 1 batu pertama langsung kena di dahinya Goliat. Dia jatuh tertelungkup tepat di depan kaki Daud dengan mukanya ke tanah. Goliat mati. Masuk akal? Itu Tuhan. Tuhan itu suka yang tidak masuk akal. Tapi kita selalu cari yang masuk akal. Makanya mujizat suka tidak terjadi di hidup kita. Karena kita suka yang masuk akal, tapi Tuhan tidak pernah masuk akal. Mujizatnya, kuasanya itu tidak pernah terbatas. Amin. Apa yang membuat Daud itu dilihat Tuhan hatinya? Akhirnya Daud dipromosikan Tuhan hari itu. Goliat mati, orang Filistin lari ketakutan. Semua mengeluk-elukan Daud, termasuk Saul. Saul bilang, ayo ikut aku ke istanaku. Aku akan menikahkan engkau dengan putriku. Aku akan mengangkat engkau menjadi panglima perang. Tiba-tiba Daud dipuji-puji banyak orang. Perempuan-perempuan menari-nari di depan istana. Saul memukul, membunuh hanya beribu-ribu. Tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Hati Saul menjadi iri. Bapak Ibu, kalau kita ini berhasil, tidak semua orang senang. Banyak yang sedih waktu kita berhasil. Bahkan ada yang menangis. Sebaliknya ketika engkau jatuh, banyak yang tertawa dan tersenyum. Banyak banget. Ya, kita miskin diomongin, kita kaya juga diomongin. Saya dulu miskin diomongin. Pendeta tidak diberkati itu kurang doa, hidup tidak berkenan. Waktu diberkati jadi YouTuber, diomongin. Pendeta hedon, sekarang banyak uang. Saudara pilih mana? Miskin diomongin atau kaya diomongin? Hedon ya, hedon. Sama-sama diomongin, mending pilih supaya bisa memberkati banyak orang, amin. Itu tujuan Tuhan. Lalu akhirnya Saul iri hati. Dari situlah niat jahat Saul timbul di hati. Dia ingin membunuh Daud. Dia kerahkan seluruh pasukan. Cari Daud. Siapa yang bisa penggal kepalanya. Dikasih hadiah. Di Israel Daud tidak mendapat tempat yang tenang. Dia lari bersembunyi di gua. Ketika dia bersembunyi di gua, Saul mencari dia dengan seluruh pasukan Israel. Waktu Saul ketemu, dia lelah, dia tertidur di depan gua. Daud datang mendampingi, melihat, berdiri di samping Saul yang sedang tertidur dengan prajuritnya. Anak buah Daud berkata, Tuan, sekarang waktunya bunuh dia. Tuhan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Itu yang difirmankannya. Daud berkata, jangan engkau bunuh dia. Aku tidak akan mengotori tanganku dengan darah. Sebab
Kalaupun Saul mati itu bukan karena aku yang membunuh, tapi karena ajalnya dan Tuhan yang menetapkan dia untuk mati. Pegawainya bilang, Tuhanku ini bodoh ya. Yang menjadi penghalang untuk engkau menjadi raja itu ini. Karena dia masih hidup, kalau dia udah mati engkau duduk di kursi kepemerintahan. Bapak Ibu, engkau tidak perlu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan, jabatan, kesuksesan. Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Jalani semuanya dengan hati yang murni. Jangan marah, makanya Daud menulis dalam Mazmur 37. Jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang fasik. Percayalah kepada Tuhan, maka dia akan bertindak atas hidupmu. Amin. Daud tidak membunuh. Daud bilang kepada pegawainya, jangan bunuh. Lalu Daud potong ujung jubah Saul untuk memberi bukti bahwa aku pernah bisa membunuhmu ketika engkau tidur nyenyak. Tapi aku tidak melakukannya. Besokannya Saul bangun, ya Daud menunjukkan kepada Saul, aku memotong ujung jubahmu. Tapi aku tidak membunuh engkau karena aku mengasihi engkau. Saul tidak bertobat. Akhirnya dia kejar Daud. Daud bingung mau lari kemana. Daud lari ke kotanya orang Filistin. Daud bilang, mending aku lari ke daerah musuh. Karena ini jelas-jelas musuh semua. Daripada di Israel, aku gak tahu siapa teman, siapa lawan. Mending kita ada di tempat yang kita tahu memang itu semua orang gak suka. Daripada kita ada di satu tempat yang orang-orang bermulut manis. Di depan lain, di belakang lain. Kalau ketemu, hai Cin, apa kabar say, Pret. Sama orang-orang begitu sekarang saya sudah, Pret, biasa aja keles. Mulutmu itu harimaumu. Kalau ngomong manis, hai Cin, iya tambah cantik deh, Pret. Bilang aja begitu ya. Lalu apa yang terjadi saudara? Daud lari ke kota orang Filistin. Ditangkap sama orang Filistin. Ini dia Daud yang dulu bunuh pahlawan kita, Goliat. Bawa dia menghadap raja biar dipenggal kepalanya. Sampai di depan Raja Akis. Mereka bilang, Tuhan ini dia yang bunuh orang kita dulu, pahlawan kita. Dia ini namanya Daud. Langsung Daud auto gila. Dia pura-pura jadi gila. Diludah-ludahin janggutnya, semua penuh ludah mukanya. Raja Akis berkata, emang di istanaku ini kurang orang gila? Sampai kalian bawa ini orang gila ke sini, sekarang juga bawa dia keluar dari istanaku. Ini orang gila. Daud luput dari kematian. Ini trik perlu dicontohi. Kalau ada debt collector depan rumah, saudara keluar pura-pura gila. Debt collectornya bilang, kasihan ya udah gila, banyak utang. Nggak usah lagi tagih. Tapi di sini orang semua nggak ada utang, amin. Insya Allah. Bapak Ibu, akhirnya Daud ya melarikan diri terus melarikan diri. Bayangkan, Daud diurapi umur 15 tahun. Alkitab berkata dia menjadi raja umur 30 tahun. Berapa tahun dia habiskan untuk lari dari Saul? Ada orang bikin susah hidupnya orang sampai 15 tahun. Kira-kira kalau saudara disulitin satu orang 15 tahun. Apa yang saudara lakukan terhadap orang itu? Alkitab bilang suruh berdoa memintakan berkat buat dia. Saudara berdoa juga tapi saudara bilang, Tuhan aku memang tidak bisa balas. Tapi aku percaya. Saya sudah tahu lanjutan doanya ini. Makanya dia ketawa, dia menertawakan dirinya sendiri. Tapi aku percaya bahwa pembalasanmu itu lebih dahsyat. Kenapa Tuhan kau bawa-bawa balas dendammu? Hatimu itu yang dibereskan. 15 tahun Daud hidupnya menderita dan belum bisa menggenapi. Tapi Daud percaya. Kali yang kedua Saul mengejar Daud. Dia tertidur lelap lagi dengan seluruh prajuritnya. Capek urusannya kejar-kejar Daud. Orang tuh kalau kepahitan, sakit hati. Ya dia itu menghabiskan waktunya. Orang kalau kepahitan ya, dia pantau Instagramnya, dia lihat ini orang lagi bahagia atau tidak. Kalau yang dia pahiti lagi bahagia dia jengkel. Tapi kalau lagi sial nasibnya, syukur lu dapat musibah. Iya Pak ya.
Capek nggak hidupnya Saul mengejar-ngejar sampai 15 tahun orang yang tidak bersalah. Hanya karena iri hati dan kepahitan. Dia buang waktu. Dan lihat apa yang terjadi dengan Saul. Ketika dia tertidur, anak buah Daud berkata, Tuan, aku akan tusukkan tombakku sekali aja di lambungnya. Mati nih orang. Biar Tuhan balaskan dendamu Tuhan. Sudah cukup kita ini dalam pelarian. Capek juga nih anak buahnya Daud. Gak jadi raja, ikuti dia. Capek gak? Mengabdi tanpa jabatan. Gak digaji. Cuma lari-lari terus dari Saul ini 15 tahun loh. Kalau sudah di perusahaan udah bisa diangkat jadi presiden direktur itu. Ikuti Daud yang lari ke hutan, ke sungai, bersembunyi dari satu orang ini. Dia bilang, Tuhan, aku tusuk tombakku ya. Sekali lagi Daud bilang, jangan. Kalau dia akan mati, biar dia mati karena ajalnya. Bukan karena aku yang membunuhnya. Sekarang ambil senjatanya. Diambil, lalu Daud berteriak dari jarak jauh. Tuanku Raja, betapa berharganya nyawamu bagiku. Aku hari ini bisa membunuh engkau. Namun aku tidak melakukannya. Ini senjatamu. Kirim anak buahmu, ambil senjata ini. Wow enggak saudara. Daud tidak membiarkan kepahitan di hatinya. Dia tetap menjaga hati. Alkitab berkata, akhirnya pada waktu itu saudara, ya, Saul diserang oleh bangsa Filistin Israel. Saul pergi berperang melawan orang Filistin. Tapi dia mengejar Daud lebih daripada mengejar orang Filistin loh. Dibutakan matanya. Ini saudaramu sendiri. Orang Israel yang melindungi engkau dari orang Filistin. Kenapa kau musuh bebuyutan sama dia. Dan engkau mengejar dia lebih daripada mengejar orang Filistin. Buta mata hatinya itu orang. Kalau sirik, dengki, iri hati. Hidupmu pahit. Maka semua pahit masa depanmu. Engkau gak bisa melihat sesuatu yang benar. Bapak Ibu, akhirnya apa yang terjadi? Ketika Saul dikalahkan orang Filistin. Tentaranya dibunuh. Saul bilang sama ajudannya, anaknya mati dibunuh semua. Saul berkata sama ajudannya, tolong ini pedangku, tusukkan pedangku ke lambungku. Aku tidak mau ditangkap sama orang Filistin, karena mereka pasti akan menyiksa aku. Aku mau mati terhormat, bunuh aku dengan pedangku. Karena Saul tahu kisah tentang Simpson ditangkap orang Filistin, biji matanya dicongkel. Dia disiksa, dibikin tontonan di depan semua orang. Jadi dia bilang, bunuh aku, tolong aku mau mati terhormat. Pegawainya bilang, tidak tuanku Raja, aku tidak akan pernah membunuhmu dan aku tidak bisa. Akhirnya Saul menancapkan pedangnya di tanah. Dengan mata ujungnya ke tanah. Lalu dia menjatuhkan dirinya dan dia mati bunuh diri di atas pedangnya sendiri. Orang itu kalau iri hati, sakit hati tanpa engkau sadari. Engkau bunuh karirmu, engkau bunuh janji Tuhan atas hidupmu. Engkau bunuh semua rencana-rencana Tuhan yang besar. Karena engkau kepahitan. Lepaskan, biar Tuhan lihat hatimu tulus. Amin. Kita lihat ya, karena waktunya sudah 00. Sudah habis waktu ya. Sudah lama belum sih saya khotbah ini? Belum ya? Mau tambah? Sampai jam 9? Anda puas, saya lemes. Saya ini nanti jam 12 ke bandara, saudara. Jam 2 pesawat saya berangkat ke Palu. Ya tapi ya Tuhan sumber kekuatan kita. Yuk kita buka bersama 1 Samuel pasal 26 ayat yang ke-18 mulai. Terakhir dan saya undang para imam musik maju. Baca bersama, lalu berkatalah dia waktu dia serahkan senjatanya Saul, dia bertanya kepada Saul begini. Lalu berkatalah dia bilang kepada Saul, apa baca sama-sama? Mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu, kiranya tuanku Raja mendengar perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan. Karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan. Dengan berkata, pergilah beribadah kepada Allah lain. Jangan dibunyikan dulu ya. Itu mengintimidasi saya. Ya. Sampai di mana tadi? Ayat 20.
Sebab itu janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku. Seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. 21 baca ya, baca. Jangan diam aja ya. Jangan malas, baca. Saya ini dari tadi baca loh. 21, 1, 2, 3. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu ya tuanku raja, baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalaskan kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Bayangkan Daud bilang Saul orang diurapi Tuhan. Ayat 24. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud, dan jua apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya dan pulanglah Saul ke tempatnya. Setelah itu Saul mati, diserbu orang Filistin dan dia bunuh diri. Bapak Ibu, kita melihat akhirnya ketika Saul mati, Daud tidak langsung menjadi raja karena panglimanya Saul mengangkat anak Saul yang bernama Isi-Boset menjadi raja menggantikan ayahnya. Selama 7 tahun Daud menunggu lagi, dia tidak mau bunuh. Karena dia berkata begini, aku percaya semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku, itu karena Tuhan mau membentuk hidupku menjadi orang yang luar biasa berkenan di mata Tuhan. Sekarang kita tahu kenapa Daud berkenan di mata Tuhan. Saudara, kita gak punya alasan untuk kepahitan sama orang. Karena kita pun ini hanya karena kasih karunia. Kalau Yesus tidak mati buat kita, maka kita mati binasa. Tapi karena kasihnya, dia ampuni kita. Karena itu kita juga harus mengampuni orang lain. Mari bangkit berdiri bersama. Katakan pujian ini di hadapan Tuhan dengan hati yang bersyukur. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Biar musik saja, mari tutup matamu dalam hadirat Tuhan. Tidak ada satupun alasan untuk engkau pahit di hatimu dan membiarkan dosa menguasai hidupmu. Hari ini bilang pada Tuhan, Bapa, kami bersyukur Engkau mati buat kami. Itu tanda kasih yang besar. Karena itu kami mau lepaskan segala sakit hati, kepahitan yang mengikat kami di dalam dosa, homoseksual, lesbian, kenajisan, persinahan, kepahitan, bahwa kami melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Sebab kami percaya waktu kami hidup menyenangkan Engkau, berkenan di hatimu, Engkau menggenapi Tuhan. Engkau menggenapi semua janji-Mu atas hidup kami. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami untuk sungguh-sungguh mengucap syukur atas kasih-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami juga mengasihi Tuhan dengan cara meninggalkan semua dosa, semua hal yang tidak berkenan.
Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Mari sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari semua yang diberkati berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lebih meriah lagi. Biar lawatan Tuhan senantiasa menjadi milik bagian kita semua. Amin. Silakan duduk. Terima kasih buat Pastor Debbie Basir yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Apakah saudara yang ada di ruangan sini dan juga saudara yang ada di live streaming diberkati Tuhan? Amin. Coba berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan setelah ibadah ini, di lobi ada pendoa-pendoa yang menunggu saudara untuk dilayani. Dan mungkin kalau saudara membutuhkan untuk via tertulis, di layar kiri kanan ada scan QR, saudara bisa ketik permohonan doa saudara bisa tulis maupun konseling. Nanti ada tim doa dan tim konseling yang akan melayani saudara dengan baik. Juga tetap kita anjurkan untuk saudara bisa mengikuti program Revival Night di YouTube channel NDC Ministry pukul 20.00 dari Senin, Rabu, dan Jumat. Bisa mengikutinya dan saya percaya setiap program yang ada tentunya untuk supaya jemaat bisa lebih aktif untuk mendukung semua program NDC. Ya, baik, mari kita akhiri ibadah ini, kita bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore menjelang malam ini Tuhan masih berbicara kepada kami. Engkau menghantarkan kami ada dalam ruangan rumah-Mu yang kudus ini. Kami percaya kuasa Tuhan sedang bekerja dan tidak ada seorang pun yang Kau lewatkan malam ini. Setiap kami dilawat oleh Tuhan, dan satu hal, ketika kami punya hati yang pahit, yang tidak mau mengampuni, hari ini ada pelepasan terjadi dalam setiap kehidupan umat-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami adalah hidup yang bebas dari segala kepahitan, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan akan tercurah dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa juga setiap yang sakit fisik hari ini, yang datang disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, masalah apapun yang kami hadapi di dalam nama Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk itu kami tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami tetap berserah agar berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan akan menjadi pelindung dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih sepekan ke depan apapun pekerjaan kami, profesi kami berdoa di dalam nama Yesus. Tingkatkan, berikan Tuhan kami kreativitas supaya dapat menjalani semua pekerjaan, bisnis, apapun yang kami hadapi. Semua ada Tuhan di dalamnya. Sebab kami percaya bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan perkara yang ajaib, bahkan perkara-perkara yang luar biasa. Dan kami percaya urapan Tuhan sudah mengalir di tempat ini. Terima kasih keluarga kami semua diberkati. Dan tidak ada seorang pun hari ini pulang sama seperti kami ketika datang. Kami datang dengan ketakutan, kami pulang dengan kemenangan yang besar. Karena ada pengharapan yang baru Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau membuka hati. Kami meninggalkan tempat ini dan kami mau terima berkat Tuhan. Mari saudara, pulanglah dan terimalah biar anugerah dan berkat, kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah turun dari Bapa Surgawi melalui cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus senantiasa menyertai, memimpin, merawat, memelihara hidup kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.